Aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Iya, waktu aku udah merasa aku udah nggak ada umur ya, merasa mungkin ini terakhir. Hari terakhir aku pikir gitu kan. Aku bilang sama anak aku yang paling besar, ibu nggak mau jenguk. Aku bilang gitu kan, ibu nggak mau datang. Kabar mengejutkan datang dari Fahmi Bow. Usai menjalani perawatan di rumah sakit untuk kedua kalinya, kondisi kesehatan bintang sinetron ini justru semakin menurun ketika tiba di rumah. Bahkan kini ia harus bergantung pada tabung oksigen agar bisa bernapas dengan lebih lega. Di tengah situasi sulit itu sempat beredar isu hoaks tentang kabar meninggalnya Fahmi. Namun dengan tegar Fahmi menanggapi bahwa dirinya tak peduli lagi, bahkan sudah siap jika memang ajal menjemput. Dengan suara lirih, Fahmi mengungkapkan keluhannya, di mana kaki kanannya kini tak bisa lagi digerakkan dan napasnya pun semakin terasa berat. Yang lebih memprihatinkan, jika sebelumnya masih bisa merangkak, kini Fahmi sama sekali tak mampu melakukannya. Makasih Mama My Love. Selamat makan, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aku baru pulang dari rumah sakit ya. Rumah sakit yang kedua, dari rumah sakit Pelni. Nah, nggak tahu kenapa dokter bilang, udah boleh pulang gitu kan. Udah boleh pulang. Nah, aku nyampe rumah makan drop kan. Karena nggak tahu, kata dia bilang jantungnya udah bagus katanya kan. Jantungnya udah bagus, makanya aku sekarang sering pakai ini nih, pakai oksigen kan, biar enak pernapasannya. Ada kabar juga aku dibilang udah meninggal, udah apa. Ya biar aja, aku nggak aku pikirin, biar aja. Ya insya Allah ya, amin insya Allah. Nggak apa-apa, mau meninggal juga nggak apa-apa. Kaki udah nggak bisa bergerak ya, kaki yang kanan. Terus sama pernapasan, itu aja sih yang jadi masalah nih. Nah sementara obat jalan ini kan saya harus pakai ambulan. Iya, pakai ambulan ini gimana? Kan mahal ambulan. Pulang pergi aja udah 1.600.000 sekali jalan pulang pergi. Enggak, dari harapan kita sehat, bisa merangkak jalan belum bisa. Nah tapi nggak bisa berdiri nggak bisa. Namun yang kini tengah jadi sorotan, meski sakitnya kian berat, Fahmi Bow masih bersyukur karena mantan istri dan anak-anaknya tetap peduli. Sang mantan istri bahkan datang setiap hari membantu membersihkan dan merawatnya, bergantian dengan anak serta adik Fahmi yang setia menemaninya di malam hari. Momen haru terjadi saat Fahmi meminta anak sulungnya menghubungi sang ibu. Tanpa pikir panjang, mantan istrinya langsung datang. Tanpa rasa jijik harus membersihkan dan merawat Fahmi Bow hanya dengan ketulusan hati. Kehadiran itu menjadi penguat, seolah sakit yang diderita justru kembali mempertemukan mereka. Bahkan semangat Fahmi untuk makan dan minum obat muncul dari ucapan tegas sang mantan. Jika Fahmi enggan makan, maka ia tak akan datang lagi. Kalimat sederhana yang membuat Fahmi tetap bertahan, meski kini hanya mampu menyantap sereal atau bubur sumsum buatan mantan istrinya. Di balik sakit yang melemahkan, masih ada cinta dan doa yang menjadi penguat langkahnya. Itu yang masih aku bersyukur. Aku bingung kalau aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa merangkak, aku nggak bisa ke kamar mandi, ya kan?
nggak bisa kamar mandi, nanti kalau pup, kalau BAB buang air kecil gimana gitu kan. Siapa yang ngurusin, siapa yang bersihin. Itu aku bersyukur banget. Mantan istri mau dengan ikhlas, dia datang, dia siap mau bantuin aku. Iya, waktu aku udah merasa aku udah gak ada umur ya, merasa mungkin ini hari terakhir aku pikir gitu kan. Aku bilang sama anak aku yang paling besar, ibu gak mau jenguk. Aku bilang gitu kan, ibu gak mau datang. Langsung dia WA ibunya dan langsung minta izin, kerjanya langsung datang siang-siang ke sini dan bawa aku ke rumah sakit. Lega demi Allah, lega. Apakah ini awal karena sakit jadi bisa ketemu lagi, bisa berhubungan lagi? Ada semangat. Apalagi dia suka bilang, kalau kamu nggak mau makan, aku nggak mau datang lagi. Buat mantan istri aku ngucapin makasih banyak. Ini semua di luar pikiran saya. Nggak nyangka kalau dia masih mau merawat sampai kekotoran aku juga, dia nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Cuman yang sering saya lihat memang ada beberapa perempuan yang sering datang ke sini. Mungkin itu mantan istrinya dengan anak ya, Bang. Tengah kondisi yang serba sulit, Fahmi Bo mengaku tak henti-hentinya bersyukur. Pasalnya, banyak sahabat dan teman-teman dari media sosial yang tergerak membantu. Mulai dari memberi tabung oksigen, kursi roda, hingga tongkat kaki 4 untuk membantunya beraktivitas sehari-hari. Tak hanya itu, perhatian juga datang dari sahabat artis Melanie Ricardo. Bahkan ikut turun tangan dengan membayarkan kontrakan rumah Fahmi selama setahun penuh. Ya aku mau kasih sama abang, ya insya Allah bisa dipakai, mungkin mau dipakai. Saya selalu bilang, kontrakan dibantu sama Mbak Melanie selama 1 tahun. Tapi dibayarnya tiap tanggal 1, aku bilang gitu. Bang Fahmi, ini kemarin janji aku, ini 8 juta. Ya, saya kasih ke Bang Fahmi, sebenarnya hitungan 7,2 ya. 7,2, tapi 800 anggap aja, siapa tahu abang mau beli buat pampers. Ya Allah, makasih banyak. Ya, atau apapun. Pokoknya ini sudah lunas janji aku sama Bang Fahmi. Insya Allah Bang Fahminya sehat panjang umur dari tempat yang baru ya Bang. Amin ya Allah. Aku kasih ke tangan abang ya. Ya kalau teman-teman dari film ya cuman Mbak Melanie Ricardo. Belum, yang lain belum ada. Di tengah tubuhnya yang semakin melemah, Fahmi Bo memberi pesan mendalam bagi kita semua nih pemirsa, bahwa kesehatan adalah harta terbesar dan kasih sayang tak selalu hilang meski ikatan rumah tangga telah usai. Momen kebersamaan dengan mantan istrinya yang kini setia merawat dan saling memaafkan menjadi pengingat bahwa cinta bisa datang dalam bentuk kepedulian yang tulus. Kita sama-sama doakan ya pemirsa, semoga Fahmi Bo bisa segera sembuh dari sakitnya. Lewat unggahan di media sosial, Momo pun membagikan kabar pilu itu. Sebuah foto koridor sepi dengan papan bertuliskan ruang duka menjadi saksi bisu kesedihan Momo yang tak terlukiskan.